Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung kameramen, mana nih beritanya? Silahkan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Langsung saja Bung Alfian, di awal sesi kali ini lagi dan lagi acara diskusi kebangsaan dipersekusi, dibatalkan. Karena mungkin sebelumnya sudah dibatalkan atau diserang oleh premannya Jokowi yang sekarang cukup menteror saja mungkin Bung Alfian. Dah lu batalin aja daripada ntar diserang lagi. Respon awalnya bagaimana? Kalau nggak salah Bung Alfian hampir mau hadir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini sebetulnya menurut hemat saya normatif saja, standar, biasa gitu. Yep. Sebagai sebuah kesungguhan untuk melihat persoalan secara lebih analitis, lebih konstruktif, lebih kompilatif, dan lebih utuh dalam membacanya. Pelarangan-pelarangan ini merupakan sebuah kemunduran daripada sebuah suasana yang pernah diperjuangkan kurang lebih 30 tahun yang lalu. Dulu kita mati-matian dan kita membangga-banggakan, bahkan orang yang bernama Jokowi pun kita anggap sebagai orang yang punya kebolehan, kelonggaran untuk menyampaikan aspirasi. Nyatanya malah jauh panggang dari api. Yang jelas pergeseran dari tempat semula yang kemudian ke Hotel Bidakara, yang kemudian Hotel Alia, dan akhir ketiga tempat itu tiga-tiganya menjadi batal. Bahkan terakhir yang saya paham, mereka hanya akan melakukan konferensi pers, entah tempatnya di mana. Yang jelas akan ada penyampaian secara pendapat-pendapat yang terdokumentasi dan terpublikasi secara media sosial maupun media mainstream. Nah, pemirsa, yang berhubungan dengan masalah ini adalah masalah yang sebetulnya tidak ringan. Ini terkait dengan kekuasaan yang akan berakhir, dan kekuasaan ini memiliki banyak kekeliruan, kesalahan, bahkan kriminalitas yang berdimensi konstitusi, kriminal yang berdimensi keuangan, yang berdimensi kebohongan publik, yang berdimensi penyimpangan, pencucian uang, dan juga gratifikasi. Jadi kalau diakumulasi, memang ini merupakan sebuah prakondisi atau konsiderans yang membuat kita bisa melihat kalau sampai orang yang bernama Mulyono alias Jokowi alias manusia yang unik ini, tanda kutip, tidak mengalami proses hukum, maka berarti ini menjadi presiden cermin pecah belah, di mana kekuasaan berikut bisa melakukan hal yang sama atau lebih rusak karena dia tidak akan mengalami penanganan hukum. Nah, lagi-lagi situasi ini merupakan hal yang harus dijadikan pengetahuan luas bahwa ada rezim yang sedang berbuat untuk mengakhiri kekuasaannya yang tinggal hanya hitungan hari, akan mengalami sebuah pergeseran secara resmi, power shift, yang tentunya akan menyisakan rekam jejak, baik digital, baik rekam jejak kelakuan dan pelanggaran hukum, rekam jejak ketidakberdayaan, dan tentu ini merupakan respon awal dari saya, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian, disayangkan memang acara-acara yang nuansa diskusi terus diganggu, Bung Alfian, bahkan preman bertindak juga. Saya pikir mungkin nggak terlalu berpengaruh diskusi-diskusi seperti ini. Ternyata sampai Jokowi menurunkan preman, ini kan menjadi gangguan mungkin Bung Alfian untuk istana. Nah, Bung Alfian, kalau kita melihat sikap Prabowo, nampaknya Prabowo tidak ada ini, Bung Alfian, tidak ada campur tangan antara cuek, ngebiarin, atau enggak sebenarnya Prabowo juga yang nyuruh buat gangguin, karena mungkin beliau khawatir mengganggu pelantikan beliau, apalagi PT UN kita lihat sendiri sampai menunda-nunda, sampai Gibran bisa udah dilantik dulu,
baru di sidang, kan nggak mungkin Bung Alfian. Biasanya kalau sedang berkuasa di sidang itu lebih kebal hukum. Nah jadi gimana ya Bung Alfian posisi Prabowo baiknya di momen seperti hari ini Bung Alfian? Ya, situasinya kalau bahasa saya memang situasi yang unpredictable, susah diprediksi satu sisi. Yang kedua, dilematis. Nah, kalau soal PTWN ini yang kita sedihkan ya, bukan sedihkan, mungkin sangat sayangkan statement seorang guru besar ilmu tata negara yang dengan berani mengatakan bahwa hakim PTWN akan ditangkap, coba kan itu ya akan diperlakukan dengan tindakan hukum. Orang bertugas mensidangkan sesuatu dan hasilnya sesuai dengan materi-materi yang ada, kok bisa begitu? Jadi saya pikir Profesor Fufu Fafa agar bisa melakukan ya, istighfar lah. Nah yang kedua tentang kegiatan ini yang dibungkam, ini menunjukkan bahwa polisi juga telah melanggar hukum. Karena untuk sebuah pertemuan-pertemuan kepada pihak kepolisian itu hanya difungsikan sebagai bentuk pemberitahuan. Dan ini mungkin buat masyarakat umum, kalau sudah sampai begini, lalu apa bedanya dengan rezim Orde Baru yang sering kalian caci maki, yang kalian tuding segala macam. Bahkan ini lebih sangat tidak enak, tidak elok. Karena kasus yang FTA kemarin kan juga kelihatannya menggantung. Sebenarnya siapa otak di belakang itu? Bukan sekedar tahu si kuncir-kuncir yang khusus itu ya, ternyata hadir di sebuah forum rapat Golkar ya, semua orang melihat dia berkumpul di sana, dan dia kemudian bersalaman bahkan cium tangan dengan pihak polisi. Sesungguhnya ini menjadi satu catatan, ini yang preman yang mana nih, yang berseragam atau yang tidak berseragam. Jadi kondisinya memang akhirnya bahwa negara ini dengan kasat mata dipertontonkan di negeri yang dikelola yang tidak memiliki rujukan sistem hukum dan standar norma untuk sebuah aktivitas yang sesungguhnya dia punya landasan hukum untuk apa dan bagaimana. Intinya kegiatan ini membuat Pak Prabowo minimal mungkin tidak memberikan pandangan, tidak membuat kita mengartikan bahwa beliau ikut menyetujui proses pelarangan ini. Itu mungkin yang penting. Dan sepengetahuan saya, peringatan saya, dulunya sih waktu beliau belum jadi presiden, ini kan akan jadi presiden nih. Prabowo orang yang paling biasa mendengarkan pandangan-pandangan sekeras apapun. Walau alam kalau dia nanti sudah dilantik. Ya Bung Alfian, memang ada yang bilang kan rezim Prabowo nanti Orde Baru jilid 2. Nah ini kalau misalkan Prabowo terus ada dalam bayang-bayang membela Jokowi, ya kita kan khawatirnya Bung Alfian aparatnya sejenis aparat saat Jokowi terus Bung Alfian, atau saat Jokowi berkuasa. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk rezim yang akan datang Bung Alfian? Ayo dong buka ruang publik. Ya kalau nggak mau di demo atau Bung Alfian atau nggak mau dikritik, ya udah berjalan sesuai Undang-Undang Dasar 45, kan kira-kira gampangnya gitu Bung Alfian. Nah sedangkan Prabowo belum ada nih, tapi mudah-mudahan lah setelah dilantik kan kita bisa lihat presiden itu di 100 hari pertama Bung Alfian. Jadi untuk closingnya, apa yang mungkin ingin Bung Alfian pesankan untuk rezim yang akan datang? Ayo dong, diskusi-diskusi tidak boleh dilarang, dan bagaimana mungkin Bung Alfian agar Prabowo bisa menepis bahwa rezimnya Prabowo bukan rezim Orde Baru jilid 2. Untuk closingnya silakan. Ya, saya ingin menyebut sementara ini akan terjadi rezim bolak-balik jilid 2. Kenapa begitu Bung Kameramen dan pemirsa? Karena Orde Lama jilid 2 ini bermula sejak reformasi. Dan begitu tegas penampakan Orde Lama jilid 2 itu adalah ketika awal rezim orang yang bernama Jokowi tahun 2014. Selama 10 tahun ini jelas bau amis darah Palu Arit, jelas tanda-tanda yang menunjukkan sikap penghinaan, pelecehan, baik kepada simbol-simbol agama, kepada ajaran agamanya sendiri, dan prinsip-prinsip agama. Pada zaman-zaman Pak Harto kita nggak mendengar ada orang bisa berteleponan dengan Allah. Pada zaman Pak Harto orang tidak bisa semena-mena untuk melakukan sesuatu. Seorang Arswendo Atmawiloto membuat polling yang membuat Rasulullah ya ditaruh di posisi ke-11 di bawah urutan artis dangdut Indonesia,
itu saja dia dihukum sampai 5 sampai 6 tahun penjara. Namanya Arswendo Atmowiloto. Lalu pertanyaan tadi adalah bagaimana, apakah Pak Prabowo akan menjadi Orde Baru Jilid 2? Jawabannya mungkin bukan dengan sinisme, bukan dengan katakanlah kita menjas atau kita memberikan vonis. Akan kita tengok betul, dan saya sangat ingin mengingatkan, di sana ada Ahmad Muzani, di sana ada Fadlizon, di sana ada Pak Bang Safri Samsudin, seorang yang punya keberpihakan kepada masyarakat. Karena Bang Safri kalau memang nanti tetap dalam posisi dia sebagai kementerian atau salah satu menteri Pak Prabowo, tentu harus ingat bahwa Anda adalah orang yang sangat dibanggakan, dijadikan tempat untuk berpihak oleh kaum pribumi dan kaum muslim. Karena saya ingat betul di masa beliau menjadi Pangdam 5 Jaya, yang kemudian beliau pensiun, yang kemudian beliau banyak berpihak dengan kelompok-kelompok Islam. Orde Baru Jilid 2 akan menjadi sebuah kemungkinan kalau akhirnya rezim coklat bergeser menjadi rezim hijau. Karena dulu kan orang kenal dengan nama Dwi Fungsi Abri. Sekarang ini multifungsi Polri. Itu sebuah pengetahuan umum bahwa apa saja kalau udah dihadapkan ke polisi, maka polisi boleh punya posisi yang super body, tidak boleh disalahkan dan tidak pernah minta maaf walaupun salahnya sangat banyak. Salah tangkap, salah memberikan hukuman, salah memberikan vonis. Ya, seperti kasus yang pernah terjadi, kasus Vina, itu kan hilang begitu saja. Dan juga kasus yang di Sumatera Barat, itu juga Maulana itu, ya itu juga mengalami satu penanganan yang sangat malpraktek. Apa yang ingin ditegaskan dalam penyampaian di akhir ini adalah bahwa Indonesia sedang sakit parah. Indonesia butuh penanganan yang mengarah kepada pemulihan, penyembuhan, dan ikut dalam kompetisi internasional. Maka kepada yang kita hormati Bapak Prabowo dan seluruh jajaran kementerian minus Fufufafa, kami ingin meminta kepada Anda, ingat apa yang kalian lakukan akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yaumul Masyar, Yaumul Jaza, Yaumul Bats. Ini sebagai komitmen orang-orang yang meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.